إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullahu ta'ala. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang rukun-rukun sholat ya, rukun-rukun sholat yang di situ disebutkan jumlahnya ada 13. Kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan sholat yaitu tentang sunnah-sunnah sholat. Ya, kalau rukun-rukun sholat adalah hal-hal yang harus dilakukan ya. Baik itu rukun yang qauli, ucapan atau fi'li, gerakan, ataupun yang qalbi, yaitu niat, semuanya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka sholatnya tidak bisa sah ya. Ini namanya rukun. Nah, adapun kalau sunnah yang akan kita bahas ini nanti, ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya kalau sunnah ini ditinggalkan, sholatnya tetap sah, hanya afdoliyahnya kurang ya, tentunya akan mengurangi pahala ya, mengurangi pahala, mengurangi kualitas. Kita lihat apa yang dikatakan oleh musannif rahimahullah taala, faslun fi sunanis sholati. Pasal tentang sunnah-sunnah salat. Wa yusannu at-talaffuzu bin niyati qubaila takbiri wastishabuha. Kita tulis dulu sunnah-sunnah sholat. Yang pertama disunahkan talafuz, melafadzkan yaitu niat, qubaila takbir, sesaat sebelum takbir ya, sunani sholat. Sunnah-sunnah sholat. Ini yang pertama, at-talaffuzu at-talaffuzu binniyah. Qubaila at-takbir. Itu sesaat sebelum takbiratul ihram. Kemudian wastishabuha, mempertahankannya niat tersebut. Ya, disunahkan dan di Busra Al-Karim disebutkan berkaitan kesunahan awal kali sholat, disebutkan yaitu merenggangkan kedua telapak kaki ya, seukuran sekitar 1 jengkal. Kalau selain laki-laki maka dirapatkan. Di sini disebutkan lizakarin mastur, yang ada tertutup aurat, tafriqatu baina qudami qadrus sibr. Jadi termasuk kesunahan ya, kakinya direnggangkan, tidak dirapatkan seperti ini, tapi direnggangkan. Nah, ini kan awal kali sholat kan berdiri ya. Nah, sebelum niat pun sudah ada posisi berdiri, maka kakinya direnggangkan sekitar 1 jengkal. Nah, ini termasuk kesunahan juga, tapi tidak disebutkan di matan ya. Ini kita tambahkan. Yaitu yang pertama at-talafuz biniyat ya. Jadi melafadzkan niat
sebagaimana telah kita pelajari niat untuk sholat fardu bagaimana, niat untuk sholat sunnah yang ada sebabnya seperti apa, niat sholat sunnah yang mutlak seperti apa, sudah pernah kita bahas di pembahasan niat. Nah ini disunahkan dilafadzkan qubaila at-takbir, sesaat sebelum takbiratul ihram ya. Jadi misalnya kalau sholat fardu, misalnya usolli fardhu zuhri, nah itu sebelum takbiratul ihram. Nah, misalnya dia berdiri kemudian ya direnggangkan, kemudian dia talafud dulu, misalnya usolli fardhu zuhri, nah, baru langsung takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram di dalam hatinya ada niat. Nah, jadi talafut tadi di sini disebutkan sunnah untuk membantu ya. Jadi untuk membantu apa? Untuk membantu hati ya, agar tidak lupa. Karena kalau hatinya lupa, di sini disebutkan tidak sah. Ketika takbiratul ihram tidak ada niat di dalam hati, maka tidak sah. Ya. Makanya kemudian dibantu dengan dilafadzkan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama ya. Meskipun ada sebagian yang tidak menyetujuinya ya, tidak setuju niat itu ditalafutkan, tapi kebanyakan ulama mengatakan dianjurkan. Itu qubaila takbir, sebelum takbiratul ihram. Dan ini nanti lebih menjauhkan dari was-was. Menjauhkan dari was-was, dalilnya adalah qiyas kepada talafut niat pada haji ya. Kiaskan pada talafut niat pada haji. Kemudian wastishabuha, mempertahankan ya. Artinya dia itu masih mengingat kalau ini ada niat sholat ya, masih di dalam ingatannya itu ada ya. Jadi secara zikron atau zukron ya, secara ingatan di dalam hatinya itu apa namanya, ketika sholat ya, kita sholat nih, sholat zuhur gitu kan, itu disunahkan di dalam hati itu kita masih ada terus ini sholat zuhur gitu kan. Jadi ini lebih mendekatkan pada kekhusyuan, jadi hati kita nggak lalai ya, hati kita tidak lalai. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan wa raf'ul yadaini ma'abtida'i takbiratul ihram ya, raf'ul yadain. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Ini kesunahan juga ya, sehingga kalau tidak diangkat tangannya ya tidak mengapa, tetap sah, tapi kurang afdol. Raf'u al yadain, nah, mengangkat kedua tangan. Kapan? Ma'ab tidai takbiratul ihram, bersamaan dengan yaitu permulaan takbiratul ihram. Nah, ini meskipun sholatnya dalam keadaan berbaring ya, tetap ada kesunahan mengangkat kedua tangan. Demikian pula meskipun dia seorang perempuan ya, juga diangkat. Cara mengangkatnya pokoknya diangkat saja ya, itu sudah mendapatkan pahala sunnah, tapi minimal ya, kalau mau sempurna ya yaitu nanti dengan tata cara yang lebih bagus. Dan ini mengangkat kedua tangan ya, maaf tidak takbiratul ihram. Jadi ketika dia berdiri ya, kemudian mutakbiratul, berarti Allah itu sambil al gitu sudah kita angkat ya, bersamaan dengan awal takbiratul ihram. Itu mau mengangkat posisi gimana, pokoknya mengangkat itu sekedar mengangkat saja itu sudah ada kesunahan, dapat kesunahan. Tapi kalau yang lebih baik ya, di Busur al-Kalim disebutkan yang lebih utama yaitu yang pertama memandang tempat sujud ya, kepala agak ditundukkan sedikit, kemudian diangkat kedua tangan. Jadi ketika mau sholat disebutkan ya, tempat sujud agak ditundukkan, nah baru mengangkat tangan.
Jadi tidak seperti ini misalnya, tapi ditundukkan dulu, sedikit ditundukkan ke tempat sujud, kemudian baru mengangkat dua tangan. Itu tata caranya ya, yang lebih bagus. Kemudian disebutkan wa antakunu kafuhu maksufatan ilal Ka'bah, ya, ilal Ka'bah, yaitu kedua telapak tangannya maksufatan terbuka. Maksudnya terbuka ini tidak diberi macam kaos tangan. Kaos tangan, pakai kaos tangan itu ya boleh, tapi itu makruh. Ya, kalau dipakai kaos tangan itu makruh. Yang sunnahnya terbuka gini, ya, jadi kelihatan, ya, telapak tangannya kelihatan, tidak tertutup. Ya, kemudian wa takunu kafuhu maksufatan ilal Ka'bah. Maksudnya dia dihadapkan ke Ka'bah. Jadi bukan seperti ini misalnya. Allahu Akbar atau gini, Allahu Akbar atau gini. Ya, enggak. Tapi ya seperti ini. Ya, dihadapkan ke arah Ka'bah. Ya, kemudian mufarijatal asobi, jari-jarinya itu direnggangkan, tidak didempetkan, ya, tapi merenggangkannya ya tafrijan wasaton, ya, yang pertengahan. Jadi ketika takbiratul ihram ini kan jari-jari ini tidak ditempelkan gini rapat, tidak pula renggangnya kayak gini, ya, misalnya ini enggak, tapi direnggangkan pas-pasan, jadi pertengahan, tidak dirapatkan, tidak seperti ini terlalu lebar, tapi pertengahan. Nah, ini namanya mufarojatan, ya, mufarojatal asobi, ya. Jadi direnggangkan jari-jarinya. Kata Ar-Ramli, ya, kata Ar-Ramli, ujung-ujung jarinya agak diarahkan ke kiblat. Jadi misalnya gini, agak diginikan, ya, agar bisa pas, ya, agar bisa pas sejajar dengan ini, ujungnya agar sejajar dengan telinga yang atas, agak diginikan. Ini kata Ar-Ramli. Kemudian muhazian bi ibhamaihi sahmata udhunaihi, ya, sejajar ibhamnya, dua jari jempol ibu jari itu sejajar dengan ini, ya, yang telinga yang lentur ini enggak ada tulangnya bagian bawah ini sejajar. Jadi nah ini seperti ini, sejajar dengan ini ibu jarinya, ya, ya, sejajar dengan sahmata udhunain. Nah, kalau ini ujung-ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, ya. Jadi ini ibu jari di sini, yang ini atas, ya. Kalau kita sejajarkan nggak bisa, ya. Makanya tadi Ar-Ramli mengatakan agak diginikan, ya. Ya, tapi itu kita akan ya berusaha agar pas, ya. Mestinya bisa jadi nggak pas, ya, karena kita juga nggak lihat kan itu. Tapi kita usahakan agar seperti itu. Nah, kemudian kedua telapak tangan sejajar dengan pundak. Jadi modelnya kayak nah ini di sini, ini ibu jari di sini, ujung di atas. Nah, itu bentuk yang paling bagus. Ini satu bentuk tata cara yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, menggabungkan riwayat-riwayat yang ada, ya, riwayat hadis. Kemudian wayunhi raf'al yadaini ma'a akhir takbir, ya, menyelesaikan yaitu mengangkat kedua tangan bersama dengan akhir takbir. Jadi ketika tadi kan disebutkan mengangkat kedua tangan itu mulai ketika ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, menyelesaikannya Allahu Akbar bersamaan dengan menurunkannya. Nah, jadi sudah Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi bukan misalnya ada bentuk misalnya gini,
Allahu Akbar baru ngangkat. Atau juga ada yang gini, Allahu Akbar. Nah, ini yang tepat bareng Allahu Akbar. Nah, jadi dia apa? Bareng. Tidak diangkat dulu. Nah, diangkat dulu misalnya sampai tengah. Allah. Nah, ini enggak, tapi ketika mengangkat nah itu sudah. Tidak pula kayak tadi misalnya diangkat sampai gini baru Allahu Akbar, ini tidak tepat lagi. Karena sudah selesai, sudah posisi apa? Qiyam, bukan tadi bersamaan dengan tangan tadi ya. Nah, ini itu cara yang paling bagus. Kemudian wa yarfa'u yadayhi 'inda ruku'. Ya. Ini tadi mengangkat kedua tangan ya, itu ini bisa kita rinci. Jadi di sini inda takbiratul ihram ya. Inda at-takbir ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, kemudian kapan lagi mengangkat kedua tangan? Yaitu inda apa? Inda ruku. Inda ruku. Ketika akan ruku. Nah, kemudian wal i'tidal. Indal i'tidal. Indal i'tidal. Kemudian inda qiyam. Indal qiyam minat tasyahud al awal. Minat tasyahud al awal. Berarti ada berapa? 4. Jadi mengangkat kedua tangan itu ada 4 ya. Jumlahnya ada 4. Ya, 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika ruku akan ruku, 3 bangkit dari ruku, 4 bangkit dari tasyahud awal. Selain itu berarti tangan enggak diangkat. Jadi yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian akan ruku, diangkat lagi, Allahu Akbar. Ketika i'tidal, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, diangkat. Sujud enggak berarti ya. Tapi ketika tasyahud awal, ya sudah tasyahud, bangkit, nanti mengangkat lagi. Ya, Allahu Akbar. Jadi ada 4 ya. Nah, disunahkan mengangkat kedua tangan itu pada apa? 4 tempat. Ya, pada 4 tempat. Ya, kita coba lihat ada dalil yang mendasarinya. Ya. Tentang ini tadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka takbir ya di dalam salat, yaitu takbiratul ihram. Fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, sampai menjadikan kedua telapak tangan setentang sejajar dengan pundak beliau. Nah, ini dalil bahasanya ketika takbiratul ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qol ana kuntu ahfazukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku orang yang paling mengetahui hafal tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituhu idza kabara, aku melihat jika beliau bertakbir ja'ala yadaihi khidza'a mankibaihi. Beliau menjadikan kedua telapak tangan beliau setentang dengan pundak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal ya. Kita lihat di sini dan di 4 ini ya.
Ini tempat ini atau 3 yang takbiratul ihram tadi sudah. Kita lihat di sini ada dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi. Jika salat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi. Ketika ingin ruku, ya, turun untuk ke ruku, rafa'a yadayhi, turun ya inda ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' rafa'a yadayhi, ketika bangkit mengangkat kepala dari ruku, yaitu itidal, juga apa? Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan. Wa hadatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a hakadza. Ini berarti beliau mempraktekkan, ya, Malik bin Huwairis, dan beliau mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti ini. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi sholati. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam takbiratul ihram, membuka salat dengan takbir. Farafa ayatai hina yukabbiru. Nah, hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangan ketika takbir sampai menjadikan kedua tangan setentang dengan mankib, ya, pundaknya. Wa idza kabara li ruku' fa'ala mislahu. Jika takbir untuk ruku' juga sama, mengangkat kedua tangan. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Jika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, itu bangkit dari ruku', fa'ala mislahu. Kemudian juga melakukan yang sama, yaitu mengangkat kedua tangan. Wa qala rabbana walakal hamdu, ya. Wala yaf'alu dzalika hina yasjudu. Beliau tidak melakukan angkat tangan ketika sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Tidak pula ketika bangkit dari sujud. Nah, ini di antara kesunahan, yaitu di dalam sholat ada kesunahan-kesunahan lain. Insya Allah akan kita sampai di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.